Ada bahasa rahasia yang tersembunyi di setiap hubungan, bukan bahasa tubuh, bahkan bukan kata-kata yang Anda pilih untuk diucapkan. Itu ditemukan dalam cara Anda memanggilnya. Ini adalah kekuatan yang sangat diremehkan oleh sebagian besar pria. Namun, kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa panggilan sayang yang tepat dapat membuat jantung seorang wanita berdebar kencang. Panggilan sayang memiliki kekuatan untuk memicu emosi terdalamnya, menciptakan kepercayaan, dan membentuk ikatan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika semata. Hari ini, kita akan menguraikan 9 panggilan sayang spesifik yang tidak dapat ditolak oleh para wanita, beserta psikologi sebenarnya di balik alasan mereka menyukainya. Jadi, jika Anda pernah ingin membuatnya luluh, membuatnya merasa benar-benar dilihat, sangat dicintai, dan terhubung secara emosional dengan Anda pada tingkat yang tidak dapat dia pahami secara rasional, maka tetaplah bersama saya sampai akhir. Alasannya adalah, begitu Anda memahami ini, kata-kata Anda tidak akan pernah diterima dengan cara yang sama lagi. Sains sendiri mengkonfirmasi fenomena ini. Setiap kali seorang wanita mendengar panggilan sayang dari seorang pria yang ia rasa terhubung dengannya, otaknya melepaskan 2 zat kimia yang sangat kuat, dopamin dan oksitosin. Dopamin adalah zat yang memicu kesenangan dan rasa antisipasi. Oksitosin adalah zat yang menciptakan ikatan, kepercayaan, dan perasaan kedekatan. Inilah mengapa panggilan sayang yang tepat jauh lebih dari sekadar terdengar manis. Panggilan itu secara aktif mengubah keadaan emosionalnya. Panggilan itu membuatnya mengasosiasikan suara Anda dengan kenyamanan, keamanan, dan daya tarik yang kuat. Ini bukan manipulasi, ini adalah kecerdasan emosional. Dan ketika Anda menggunakannya dengan benar, itu dapat membuatnya mendambakan kehadiran Anda lebih dari sebelumnya. Jadi mari kita mulai dengan yang pertama. Panggilan sayang nomor 1, wanita cantik. Panggilan ini mungkin terdengar sederhana di permukaan, tetapi ini adalah serangan ganda secara psikologis. Ketika Anda memanggilnya wanita cantik, Anda mencapai 2 hal sekaligus. Anda memuji kecantikannya sekaligus menegaskan feminitasnya. Wanita ingin diinginkan, ya, tetapi mereka juga memiliki keinginan yang mendalam untuk merasa dilihat sebagai sosok yang elegan, dihargai, dan dihormati. Wanita cantik membawa kombinasi langka antara kehangatan dan keanggunan. Ucapkan dengan lembut sambil tersenyum dengan cara yang membuatnya merasa seolah-olah seluruh ruangan telah lenyap dan Anda hanya melihatnya. Itulah kekuatan nada suara. Selalu ingat, daya tarik bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi juga tentang bagaimana Anda mengatakannya. Julukan kedua, putri atau ratu. Nah, yang ini memiliki makna yang sama sekali berbeda. Memanggilnya putri atau ratu bukanlah tentang ego. Ini pada dasarnya tentang energi. Setiap wanita berharga diam-diam ingin merasa seperti dia adalah orang pilihan di kerajaan pribadi Anda. Ketika Anda memanggilnya ratuku, itu menandakan kesetiaan, kekaguman, dan perlindungan. Ketika Anda memanggilnya putriku, itu berbicara langsung ke sisi lembutnya, ke keinginannya untuk merasa dihargai, dipuja, dan aman dalam energi Anda. Inilah poin pentingnya. Ketika seorang pria yang memiliki kehadiran dan ketenangan maskulin mengatakannya, dia merasa terhormat. Ketika seorang pria mengatakannya dari tempat yang penuh kebutuhan, dia merasa tercekik. Oleh karena itu, kuncinya adalah mengatakannya dengan tulus tanpa terlihat membutuhkannya. Disitulah polaritas maskulin sejati benar-benar hidup. Julukan ketiga, cantik. Julukan ini abadi dan bisa sangat efektif jika diucapkan dengan benar. Hai, cantik. 2 kata, dan perubahan kimiawi instan terjadi. Ini bukan sekadar pujian. Ini adalah bentuk pengakuan. Ini mengatakan padanya, aku melihatmu, dan kamu sangat menakjubkan tanpa perlu berusaha. Wanita mendambakan validasi tanpa usaha seperti itu. Validasi yang tidak terdengar seperti sanjungan, tetapi seperti kebenaran sederhana. Gunakan dengan santai. Selipkan ke dalam percakapan. Dia akan tersenyum, dia bahkan mungkin memalingkan muka, tetapi pikirannya akan memutar ulang kata itu nanti, karena cantik langsung menyentuh identitasnya dengan cara yang tepat.
seperti yang dia inginkan. Nah, sebelum kita melanjutkan, ingatlah poin penting ini. Julukan-julukan ini hanya berfungsi jika ada dasar kedekatan emosional yang tulus. Tanpa itu, julukan-julukan ini dapat dengan mudah terkesan palsu, dipaksakan, atau bahkan menyeramkan. Tetapi ketika dia sudah merasa aman secara emosional dengan Anda, setiap julukan menjadi pemicu daya tarik. Dan julukan-julukan selanjutnya yang akan kita bahas, bahkan lebih dalam lagi. Julukan-julukan ini genit, personal, dan bawah sadar. Julukan-julukan ini adalah jenis julukan yang membuat detak jantungnya berdebar kencang, bahkan sebelum Anda selesai mengucapkannya. Sebelum kita melanjutkan, biarkan ini meresap. Julukan bukan hanya kata-kata. Julukan adalah kode emosional. Masing-masing memiliki frekuensi, nada yang membangkitkan sisi dirinya yang berbeda. Ucapkan julukan yang salah dan dia akan secara naluriah menjauh. Ucapkan julukan yang tepat dan dia akan mendekat tanpa menyadari alasannya. Sekarang, mari kita bahas 3 julukan yang membuka kehangatan, kepercayaan, dan daya tarik bawah sadar ketika digunakan dengan kehadiran dan kendali. Julukan keempat, sayang atau baby. Ini adalah salah satu julukan paling umum di dunia, tetapi hanya berfungsi jika membawa energi yang tulus di baliknya. Saat Anda memanggilnya sayang, yang sebenarnya dia rasakan adalah keakraban, kenyamanan, dan koneksi. Itu memberitahunya, kamu milikku, bukan karena aku memilikimu, tetapi karena kita dekat. Tetapi disinilah kebanyakan pria merusaknya. Mereka terlalu sering menggunakannya. Mereka memasukkan sayang ke dalam setiap kalimat, sampai kehilangan semua daya tariknya. Namun, jika digunakan dengan benar, itu menghipnotis. Hai, sayang, yang tenang, dan percaya diri dapat langsung menenangkan sistem sarafnya. Itu menandakan rasa aman dan kasih sayang, 2 kebutuhan paling mendasar yang direspons oleh pikiran wanita. Dan sayang, yang satu ini membawa kerentanan yang lebih besar. Itu lebih lembut, lebih eksplisit secara emosional. Itu memberitahunya bahwa dia tidak hanya diinginkan, dia penting. Ketika diucapkan dengan nada alami Anda, tidak terburu-buru, tidak dipaksakan, itu langsung masuk ke alam bawah sadarnya, dan disitulah daya tarik sebenarnya berada. Nama panggilan kelima, manis. Nah, yang satu ini, sangat ampuh. Manis terdengar polos, menyenangkan, bahkan ringan, tetapi itu menyentuh sesuatu yang sangat dalam, di dalam dirinya. Ini mengingatkannya pada perasaan yang ingin dia rasakan saat berada di dekatmu. Riang, awet muda, dan penuh kesenangan. Wanita sangat tertarik pada pria yang dapat menarik mereka keluar dari pikiran logis dan kembali ke energi feminin mereka. Ruang emosional yang lembut dan mengalir di mana dia dapat merasakan segalanya. Saat kamu memanggilnya sayang, lakukanlah di saat koneksi yang tulus. Senyum kecil, godaan main-main, tatapan hangat. Itu memicu sedikit lonjakan dopamin, kesenangan yang dipadukan dengan kenyamanan. Mengapa? Karena itu tidak secara terang-terangan seksual. Itu adalah kasih sayang yang aman. Dan kombinasi spesifik itu membangun ketegangan tanpa memberikan tekanan apapun. Itulah rahasia yang tidak pernah dipahami kebanyakan pria. Ucapkan dengan percaya diri, bukan dengan kekanak-kanakan. Buatlah terasa seperti godaan halus, bukan pujian formal, dan dia akan langsung merasakan daya tariknya. Nama panggilan keenam, sinar matahari. Yang ini adalah cahaya murni. Setiap pria pernah bertemu wanita yang memancarkan kehangatan. Seseorang yang kehadirannya saja mengubah seluruh energi ruangan. Memanggilnya sinar matahari, memberitahu dia bahwa kamu memperhatikan apa yang dia bawa ke duniamu. Ungkapan itu berarti, kamu mencerahkan hariku, kamu membuat segalanya terasa lebih ringan. Dari perspektif psikologis, julukan ini memperkuat koneksi emosional melalui rasa syukur. Ini memvalidasi bukan hanya penampilannya, tetapi juga energinya. Dan wanita mendambakan itu. Mereka ingin dikagumi bukan hanya karena kecantikan mereka, tetapi juga karena perasaan yang mereka ciptakan. Jadi ketika Anda mengatakan, "Selamat pagi sayangku," atau
Kamu adalah sinar matahariku. Anda sedang membangun keintiman emosional yang disamarkan sebagai kasih sayang biasa. Sederhana, tetapi sangat efektif. Dan jika dia tersenyum setelah Anda mengatakannya, pertahankan kontak mata itu. Momen kehangatan itulah tempat kepercayaan benar-benar mulai terbentuk. Lihat, apa yang kebanyakan pria tidak pernah sadari adalah ini. Daya tarik dibangun dalam keheningan, dalam nada, dalam ruang yang ada di antara kata-kata. Ketika Anda mengatakan sayang, manis, atau sinar matahari, bukan julukan itu sendiri yang pada akhirnya penting. Itulah energi yang Anda bawa. Kepercayaan diri yang tenang, kehangatan yang terkendali, kehadiran yang mantap yang mengatakan, aku melihatmu dan aku tidak perlu mengejarmu. Dan energi itu, daya tarik emosional itu, justru yang membuat seorang wanita mendambakan perhatian Anda. Setiap julukan yang Anda gunakan padanya menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang bagaimana Anda melihatnya, bagaimana Anda merasakan energinya, dan bagaimana Anda membuatnya merasa tentang dirinya sendiri. 3 julukan berikutnya, jauh melampaui daya tarik sederhana. Mereka menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Mereka membisikkan ke alam bawah sadarnya. Kamu aman, kamu diinginkan, dan kamu dilihat. Inilah julukan yang akan tetap melekat padanya. Julukan yang terus terngiang di kepalanya lama setelah percakapan berakhir. Julukan nomor 7, malaikat. Beberapa wanita tertarik pada bahaya. Yang lain mendambakan kedamaian. Ketika Anda memanggilnya malaikat, Anda mengatakan kepadanya bahwa dia adalah ketenangan Anda di tengah badai, bahwa tidak peduli seberapa gelap dunia Anda, dia adalah cahaya yang menerobosnya. Secara psikologis, julukan ini membangkitkan sisi pengasuhnya. Ini terhubung dengan kemurnian, kebaikan, dan keinginan suci yang dimiliki wanita untuk menjadi tempat yang aman dalam kehidupan seorang pria. Tapi inilah triknya. Ini hanya berhasil jika diucapkan dengan penghargaan yang tulus. Ucapkan saat dia melakukan sesuatu yang baik. Ucapkan saat dia hanya menjadi dirinya sendiri. Saat itulah, malaikat menjadi lebih dari sekadar nama. Itu menjadi cermin yang mencerminkan sisi terlembutnya. Bisikkan sekali saja, dan otaknya akan mulai mengaitkan suara Anda dengan kenyamanan yang mendalam. Julukan nomor 8, si seksi. Yang ini memiliki energi yang sama sekali berbeda. Jika malaikat adalah cahaya, si seksi adalah api murni. Julukan ini adalah dominasi yang menyenangkan. Ini tentang menggoda daya tariknya tanpa pernah kehilangan kendali Anda sendiri. Ketika Anda memanggilnya si seksi, Anda menegaskan bahwa Anda melihatnya sebagai seorang wanita, bukan hanya teman. Itu memberitahu dia bahwa dia diinginkan, tetapi tanpa sedikit pun keputusasaan. Tetapi nada sangat penting di sini. Jika diucapkan salah, itu bisa terdengar arogan. Jika diucapkan dengan benar, dengan seringai, tatapan yang mantap, suara yang tenang, itu menjadi magnetis. Wanita suka merasa seksi, tetapi mereka lebih menyukainya ketika perasaan itu didapatkan dengan usaha. Jadi gunakan hot stuff, istilah gaul untuk wanita seksi, di saat-saat ketika dia benar-benar bersinar, ketika energinya memancar, ketika kehadirannya benar-benar memikat. Itu memberitahu dia bahwa Anda memperhatikan dan Anda cukup percaya diri untuk mengatakannya. Kepercayaan diri itulah yang membuatnya berhasil. Julukan nomor 9, yang bersifat pribadi, lelucon rahasia Anda berdua. Nah, yang ini adalah yang paling ampuh, karena tidak peduli berapa banyak pujian yang didengar seorang wanita, yang benar-benar mengikatnya dengan Anda adalah makna pribadi. Julukan yang lahir langsung dari pengalaman bersama Anda berdua, sesuatu yang hanya Anda berdua pahami, menciptakan ikatan emosional yang tak terlihat. Mungkin itu lelucon kecil tentang bagaimana dia tertawa, nama panggilan lucu yang Anda berikan padanya setelah petualangan bersama, atau satu kata yang membawa kenangan yang hanya Anda berdua miliki. Ketika dia mendengar julukan itu tidak hanya mengingatkannya pada Anda. Itu mengingatkannya pada persis bagaimana perasaannya ketika dia bersama Anda. Itulah esensi dari koneksi, membuatnya merasakan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan di tempat lain. Jadi
Jangan takut untuk menciptakan julukan Anda sendiri. Panggil dia Giggles, Smart Pants, Blue Eyes, atau sesuatu yang benar-benar unik. Karena setiap kali Anda mengatakannya, Anda tidak hanya berbicara dengannya, Anda mengingatkannya bahwa Anda benar-benar melihatnya. Sebelum Anda mulai menggunakan julukan-julukan ini, ada 3 aturan penting yang membedakan pria berkualitas tinggi dari yang lainnya. Pertama, jangan terburu-buru dalam keintiman emosional. Julukan hanya berfungsi ketika koneksi sudah terjalin. Gunakan terlalu cepat, dan dia akan merasakan kebutuhan Anda, bukan kekuatan Anda. Biarkan kepercayaan tumbuh secara alami. Kemudian bicaralah dengan kehangatan Anda. Kedua, perhatikan reaksinya dengan saksama. Beberapa wanita suka dipanggil sayang, yang lain lebih menyukai sesuatu yang lebih lembut atau lebih personal. Perhatikan bahasa tubuhnya, senyumnya, perubahan nada suaranya, kilauan di matanya. Itulah alam bawah sadarnya yang memberitahu Anda apa yang benar-benar beresonansi. Ketiga, jangan pernah, sekalipun, berpura-pura. Saat kata-kata Anda berhenti sesuai dengan energi otentik Anda, dia akan merasakannya. Keaslian jauh lebih menarik daripada julukan apapun. Katakan dengan tulus dan katakan seolah-olah Anda benar-benar bermaksud demikian. Mari kita tinjau kembali apa yang telah kita temukan. 1. Wanita cantik, keanggunan dan rasa hormat. 2. Putri ratu, kekaguman dan polaritas. 3. Cantik, pengakuan tanpa usaha. 4. Sayang kekasih, kenyamanan dan keamanan. 5. Imut, keceriaan dan dopamin. 6. Mentari, rasa syukur dan kehangatan. 7. Malaikat, kedamaian dan pengasuhan. 8. Seksi, hasrat dan ketegangan. 9. Nama panggilan pribadi, keintiman dan eksklusivitas. Masing-masing menyentuh lapisan pikiran yang berbeda. Dari logikanya, hingga emosinya, hingga alam bawah sadarnya yang terdalam. Jika digunakan dengan niat yang jelas, mereka dapat mengubah momen biasa menjadi kenangan abadi. Jika digunakan sembarangan, mereka kehilangan semua kekuatannya. Jadi ingatlah ini, setiap kali Anda berbicara dengannya, Anda sedang membangun koneksi atau Anda sedang menghancurkannya. Yang benar adalah, cinta tidak dibangun di atas gerakan besar. Cinta dibangun dalam detail kecil yang bermakna. Cara Anda menatapnya ketika dia berbicara, nada suara Anda ketika Anda menyebut namanya, dan ya, nama panggilan yang hanya Anda yang bisa memanggilnya. Kata-kata ini lebih dari sekadar kasih sayang. Mereka adalah jangkar. Kata-kata itu mengingatkannya pada siapa dirinya saat berada di dekatmu. Lembut, aman, dan sangat diinginkan. Dan ketika dia merasakan itu, dia tidak akan pernah melupakanmu. Jika pesan ini menyentuhmu, temanku, berlanggananlah ke Dark Psychology, tempat kami mengungkap rahasia daya tarik, kekuatan emosional, dan bahasa cinta yang tersembunyi. Karena di dunia yang penuh kebisingan ini, kata-katamu seharusnya masih memiliki kekuatan untuk membuatnya merasakan sesuatu. Sampai jumpa lagi, ini Amelia, mengingatkanmu bahwa kata-kata yang tepat tidak hanya menyentuh hatinya. Kata-kata itu membentuk bagaimana dia akan mengingatmu